Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Jauhar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, yaitu tentang menyayangi tumbuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk mengetahui ragam hias dekoratif pada batik. Yang kedua, yaitu agar kalian dapat menyebutkan jenis ragam hias yang biasa digunakan dalam batik. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah ragam hias pada kain batik. Anak-anak, batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh seluruh bangsa Indonesia. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Dan gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif, seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Motif hias pada batik. Anak-anak, motif hias pada batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Adapun jenis hias atau jenis motif hias itu ada dua, yaitu motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Perhatikan motif hias pada kain berikut. Di sini ada dua contoh batik anak-anak, ada batik tulis lasem dan batik kawung. Ini adalah contoh dari motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Ada yang tahu mana yang masuk motif hias geometris dan mana yang masuk motif hias non-geometris? Oke, benar. Jawabannya adalah batik tulis lasem merupakan contoh batik yang menggunakan motif hias non-geometris. Sedangkan batik kawung merupakan contoh batik yang menggunakan bentuk motif hias geometris. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pengertian dari motif hias geometris dan motif hias non-geometris? Kok bisa batik lasem itu masuk non-geometris dan batik kawung masuk ke dalam motif hias geometris? Mari kita lanjutkan materinya. Yang pertama adalah motif hias geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Seperti bentuk batik kawung tadi ya, jadi ada unsur garisnya yaitu tetap berulang dan membentuk sebuah motif yang bagus. Sedangkan motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan, yang mana biasanya tidak sama dengan yang geometris. Yang ini biasanya ditaruh tidak sampai membentuk suatu motif yang berulang-ulang. Jadi terkadang berbeda di antara tempat satu dan tempat yang lainnya. Itu bedanya anak-anak. Kemudian kita akan membahas tentang motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Ini berarti termasuk pada jenis yang non-geometris. Anak-anak, motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Ingat ya, motif hias berbentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran, yaitu seperti motif hias pada batik buketan dari Pekalongan. Ini contohnya yang ada di samping ya. Motif batik tersebut atau batik buketan dari Pekalongan ini biasa bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Jadi karena disusun dengan bagus meskipun tidak geometris, tapi dia memiliki seni tersendiri yang memiliki makna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Kemudian catatan yang harus kalian
pahami setelah mempelajari semua ini adalah yang pertama, ingat-ingat bahwa motif hias itu termasuk dalam gambar dekoratif. Jadi motif hias itu termasuk dalam gambar dekoratif ya anak-anak, jangan lupa. Kemudian, gambar dekoratif itu sendiri biasa dibuat dengan menggunakan tiga unsur, yaitu unsur garis, bidang, dan warna. Ingat-ingat ada tiga, yaitu unsur garis, bidang, dan warna. Kemudian, dari bagian tumbuhan, jadi tumbuhan itu anak-anak seperti daun yang ada di gambar samping, itu dapat menjadi inspirasi kita untuk membuat gambar dekoratif. Seperti contoh di sini ya. Di situ ada apa namanya? Gambar daun, kemudian dalam daunnya itu kita kreasikan menjadi motif-motif yang berbeda-beda sehingga menjadi bentuk yang indah. Itu salah satu dari contoh gambar dekoratif. Demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat dan anak-anak bisa menangkap semuanya dengan baik. Setelah ini, Pak Guru ada tugas untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan. Pak Guru cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.